Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan terkait dengan soal ujian akhir semester mata kuliah manajemen investasi. Baik, untuk yang pertama ada soal analisis saham. Perusahaan baru saja membagikan dividen sebesar Rp2.000 per lembar. Investor mengharapkan dividen tumbuh sebesar 10% per tahun secara konstan. Jika tingkat pengembalian yang disyaratkan adalah 15%, hitunglah nilai intrinsik saham tersebut. Gunakan model pertumbuhan konstan atau Gordon model. Di sini diketahui dividen baru saja dibagikan sebesar Rp2.000. Tingkat pertumbuhan dividen sebesar 10% atau 0,10. Dan tingkat pengembaliannya disyaratkan sebesar 15% atau 0,15. Berapakah nilai intrinsik saham? Pertama kita cari tahu berapa dividen tahunan. Untuk dividen tahunan sama dengan dividen baru saja dibagikan dikalikan dengan 1 ditambah tingkat pertumbuhan dividen. Dividen tahunan sama dengan 2000 dikalikan dengan 1 ditambah 0,1 menghasilkan sebesar 2200. Kemudian kita cari nilai intrinsik. Nilai intrinsik sama dengan dividen tahunan dibagi dengan tingkat pengembalian yang disyaratkan dikurangi tingkat pertumbuhan dividen. Nilai intrinsik sama dengan 2200 dibagi dengan 0,15 dikurangi 0,1. Ditemukan bahwa nilai intrinsik sama dengan 44.000. Jadi diketahui bahwa nilai intrinsik saham sebesar Rp44.000. Kesimpulannya, hasil perhitungan menunjukkan bahwa nilai intrinsik saham PT Maju Bersama adalah sebesar Rp44.000. Jika dibandingkan dengan harga pasar saat ini sebesar Rp45.000, maka harga pasar berbeda sedikit di atas nilai intrinsiknya. Hal ini menunjukkan bahwa saham PT Maju Bersama berada dalam kondisi overvalue atau dinilai terlalu mahal sebesar Rp1.000. Dengan demikian, saham tersebut kurang layak untuk dibeli pada harga saat ini dan lebih tepat untuk dijual atau menunggu hingga harganya turun di bawah nilai intrinsiknya agar memberikan margin of safety bagi investor. Kemudian terdapat soal analisis obligasi. Diketahui investor juga melirik obligasi dengan nilai nominal Rp10 juta dengan jangka waktu 5 tahun dan tingkat bunga kupon 12% per tahun dibayar tahunan. Jika tingkat bunga pasar saat ini adalah 10%, tentukan harga wajar obligasi tersebut. Apakah obligasi ini dijual pada harga premium atau diskon? Diketahui nilai nominal EV sama dengan Rp10 juta, jangka waktu sama dengan 5 tahun, kupon sama dengan 12% per tahun dibayar tahunan, tingkat bunga pasar sama dengan 10% per tahun. Berapakah harga wajar obligasi? Kupon tahunan kita cari dulu kupon tahunan. Kupon sama dengan 12% kali 10 juta sama dengan 1.200.000 per tahun. Berapakah harga wajar obligasi? P sama dengan PV kupon plus PV nilai nominal. Kita cari dulu untuk PV kupon. PVC sama dengan C dikali 1 minus 1 ditambah tingkat bunga pasar pangkat minus jangka waktu. PV sama dengan 1.200.000 dikali 1 dikurangi dengan 1,10 pangkat minus 5 dibagi 0,10. 1,10 pangkat minus 5 sama dengan 0,6209. PV sama dengan 1.200.000 dikali 1 minus 0,6209 dibagi dengan 0,10. PV ditemukan sebesar Rp4.548.960. Kemudian, berapakah PV nilai nominal? PV sama dengan 10 juta dibagi dengan 1,10 pangkat 5. PV sama dengan 10 juta dikali 0,06209. PV sama dengan Rp6.209.000. Jadi untuk harga wajar obligasi
P sama dengan PV kupon plus PV nilai nominal. Harga sama dengan 4.548.960 ditambah dengan 6.209.000. Totalnya sebesar Rp10.757.960. Kupon obligasi sebesar 12% lebih besar dari tingkat bunga pasar sebesar 10%. Maka kesimpulannya, obligasi dijual pada harga premium atau di atas nilai nominal. Kesimpulannya, berdasarkan perhitungan harga wajar obligasi adalah sebesar Rp10.757.960. Harga ini lebih tinggi dibandingkan nilai nominalnya sebesar Rp10 juta. Kondisi tersebut terjadi karena tingkat kupon obligasi sebesar 12% lebih tinggi daripada tingkat bunga pasar sebesar 10%. Ketika bunga kupon lebih besar dari bunga pasar, obligasi memberikan imbal hasil yang lebih menarik dibandingkan investasi lain dengan tingkat risiko sejenis, sehingga investor bersedia membayar lebih dari nilai nominalnya. Dengan demikian, obligasi tersebut dijual pada harga premium atau di atas nilai nominal. Baik, soal selanjutnya ada analisis portofolio A. Diketahui portofolio A, rata-rata return portofolio atau RP sebesar 18%. Rata-rata return bebas risiko atau RF sama dengan 6%. Beta portofolio sebesar 1,2, standar deviasi sebesar 20%, return market sebesar 14%. Berapakah indeks Sharpe dan indeks Jensen untuk portofolio A? Pertama kita cari dulu untuk indeks Sharpe. Sharpe sama dengan RP dikurangi RF dibagi dengan standar deviasi. 18% dikurang 6% dibagi dengan 20%. Jadi diketahui indeks Sharpe sebesar 0,6. Kemudian indeks Jensen dapat dicari dengan indeks Jensen sama dengan RP dikurangi dengan RF ditambah dengan RM dikurangi RF dikali dengan beta portofolio. Untuk mencari expected return dapat dicari dengan RF ditambah RM dikurangi RF dikali dengan beta portofolio. Jadi 6% ditambah dengan 14% dikurang 6% dikali dengan 1,2 dapat diketahui expected return sebesar 15,6%. Jadi untuk indeks Jensen dapat diketahui dari rata-rata return portofolio dikurangi dengan expected return sama dengan 18% dikurangi 15,6% didapatkan sebesar 2,4%. Kesimpulannya, berdasarkan hasil perhitungan kinerja portofolio A diperoleh nilai indeks Sharpe sebesar 0,6 dan indeks Jensen atau alfa sebesar 2,4. Nilai Sharpe 0,6 menunjukkan bahwa portofolio mampu menghasilkan excess return sebesar 0,6 untuk setiap 1 unit resiko total yang ditanggung. Angka ini tergolong cukup baik, yang berarti portofolio sudah memberikan imbal hasil yang sepadan dengan tingkat risiko. Meskipun belum termasuk kategori sangat unggul dalam efisiensi pengelolaan risiko, sementara itu berdasarkan pendekatan capital asset pricing model atau CAPM, return yang seharusnya diperoleh portofolio adalah sebesar 15,6%. Namun return aktual yang dicapai adalah 18%, sehingga menghasilkan alpha Jensen positif sebesar 2,4. Nilai alpha yang positif ini menunjukkan bahwa manajer portofolio mampu menghasilkan return di atas tingkat yang diharapkan sesuai risiko sistematisnya. Dengan kata lain, manajer berhasil memberikan nilai tambah outperform dibandingkan pasar. Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa kinerja manajer portofolio A tergolong baik, meskipun efisiensi risiko total masih dapat ditingkatkan. Manajer terbukti mampu mengalahkan pasar dan menciptakan excess return yang positif bagi investor. Sekian presentasi kali ini, terima kasih.